Kalau ada pertanyaan siapa artis paling ngetop di tahun 2024 ini, tak berlebihan kiranya bila jawabannya adalah Raffi Ahmad. Terlebih setelah dirinya secara mengejutkan dilantik sebagai utusan khusus Presiden. Kontan saja sosoknya langsung semakin menjadi pusat perhatian sekaligus menjadi bahan buah bibir publik seantero pelosok negeri. Laris manis di panggung-panggung hiburan tanah air, baik on air maupun off air, sudah barang tentu membuat pundi-pundi kekayaan suami dari Nagita Slavina ini semakin menggunung. Di samping itu, ayah dari Rafattar, Rayanza, dan Lily ini juga punya banyak kegiatan bisnis, mulai dari rumah produksi, kuliner hingga produk kecantikan, pun dijabani. Saking kaya raya, belakangan artis yang merintis karir sejak tahun 2000-an awal ini dijuluki Sultan Andara, merujuk pada lokasi di mana ia tinggal. Sampai-sampai, ia juga disebut-sebut sebagai artis terkaya di Indonesia. Berdasarkan kabar yang beredar di jagat maya, total kekayaan pria kelahiran Bandung, 17 Februari 1987 ini diperkirakan mencapai 2,9 triliun rupiah. Namun, siapa yang menyangka jika semua kekayaan Sultan Andara yang 2,9 triliun rupiah itu ternyata tak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan total kekayaan artis yang satu ini. Ya, dia adalah Ruri Utami. Dibanding Raffi, sosoknya memang tak seberapa populer. Akan tetapi, dilaporkan bahwa Ruri Utami memiliki total kekayaan yang begitu fantastis. Bagaimana tidak? Total kekayaan artis yang tak seberapa populer ini ternyata hampir 3 level di atas total kekayaan sang Sultan Andara. Di industri entertainment tanah air, Ruri Utami merupakan seorang pembawa acara. Ia kerap membawakan acara-acara olahraga terutama sepak bola di beberapa televisi nasional. Artis kelahiran Jakarta, 24 Maret 1987 ini menapaki karirnya sebagai seorang pembawa acara atau presenter pada tahun 2010. Debut pertamanya adalah presenter highlight BTL di MNC TV. Hampir berbarengan dengan debut pertamanya itu, ia juga disebut membawakan sebuah acara kuliner bertajuk Cemal Cemil di TV SA. Dianggap sukses membawakan acara highlight BTL di MNC TV, ia pun kebanjiran job untuk program serupa di beberapa stasiun televisi lain, mulai dari Daily Sport di Sindo TV hingga Sport 7 di Trans 7. Selain job sebagai presenter, ia juga banyak menerima tawaran sebagai bintang iklan. Di usianya yang hampir kepala 4, putri dari pasangan Sulaiman dan Titin ini sudah 2 kali menikah. Pernikahannya yang pertama kandas di tengah jalan. Suami pertamanya bernama Andi Aswin. Ruri Utami dan Andi Aswin dikabarkan menikah pada tahun 2010. Namun sayang, pernikahan mereka hanya bertahan selama 5 tahun. Tak berselang lama, Ruri Utami kemudian bertemu dengan seorang pengusaha bernama Pablo Benoa. Setelah menjalani masa penjajakan untuk beberapa lama, keduanya memutuskan untuk menikah pada Agustus 2016. Sama seperti Ruri Utami, Pablo Benoa sebelumnya juga sudah pernah berumah tangga. Dari pernikahan sebelumnya, baik Ruri Utami maupun Pablo Benoa sudah dikaruniai anak. Ruri Utami memiliki 1 anak dari mantan suaminya yang pertama, sedangkan Pablo Benoa juga sudah memiliki anak, bukan cuma 1 tapi 2 anak dari mantan istrinya. Sejak menikah untuk yang kedua kalinya inilah pundi-pundi kekayaan Ruri Utami melejit signifikan.
Dilaporkan bahwa selain dari presenter, Dwi Utami juga banyak mendapatkan pemasukan dari beberapa sektor bisnis yang ia geluti, mulai dari bisnis kecantikan hingga kuliner. Disebutkan, selain mengurus 24 cabang beauty lounge di Indonesia dengan merek Heritage Beauty, ia juga mengelola rumah kuliner Dwi Utami. Berdasarkan hasil survei dari lembaga survei Artis Watch, Dwi Utami diperkirakan memiliki total kekayaan mencapai 6,3 triliun rupiah. Sebagai figur publik yang dikenal juga sebagai seorang influencer di sosial media, perjalanan hidup Dwi Utami rupanya tak selalu mulus. Selain sempat mengalami kegagalan dalam berumah tangga, ia juga sempat tersandung kasus hingga membuatnya dijatuhi vonis hukuman penjara. Dwi Utami dan Pablo Benua sempat tersandung kontroversi terkait kasus video ikan asin pada tahun 2019 silam. Mereka ditetapkan sebagai terpidana kasus dugaan pencemaran nama baik bersama Galih Ginanjar. Kasus ini bermula dari laporan Fairuza Rafiq yang merasa dirugikan terkait video yang mereka unggah ke laman YouTube. Buntut dari kasus ini, Dwi Utami dijatuhi hukuman 1 tahun 4 bulan, sedangkan Pablo Benua divonis 1 tahun 8 bulan. Syukurlah, Dwi Utami mengaku banyak mendapatkan pelajaran baik selama menjalani hukuman penjara. Aku sudah melewati semua, yang lagi di atas sudah pernah, punya itu punya ini, nikah sampai 2 kali sudah pernah, gila-gilaan sudah pernah, masuk penjara sudah, apalagi. Aku di atas pernah, di bawah juga pernah. Sebesar-besarnya ujian ternyata pertolongan Allah itu lebih besar dari ujian itu sendiri, ujarnya. Yang menarik, ternyata Dwi Utami dahulunya berasal dari kalangan keluarga biasa-biasa saja alias sederhana. Ayahnya, Sulaiman, adalah seorang pedagang barang elektronik dan membuka toko kelontong kecil-kecilan. Kita doakan saja yang terbaik untuknya. Semoga dengan harta yang melimpah ruah hingga membuatnya disebut-sebut sebagai artis terkaya di Indonesia itu ke depan dapat membuatnya menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi sesama.